Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kawan Kita, tempat kita mengungkap kisah-kisah yang mengguncang nurani dan menggali lebih dalam fenomena perilaku manusia. Saya Cindy Luna bersama Saya Priska Nandasari. kami akan membahas topik yang sangat berat namun penting, yaitu perilaku agresif dengan fokus pada kasus tragis Eno Fariha. Betul sekali Cindy. Dalam episode ini kita akan menjelajahi kasus ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari latar belakang korban, analisis psikologis hingga upaya pencegahan. Mari kita mulai dengan mengenal siapa Eno Fariha. Nah, teman-teman udah tahu belum tentang kasus Eno Fariha yang dia dibunuh dan sebelumnya dia diperkosa dulu? Udah tahu belum? Mari kita bahas. Eno Fariha adalah seorang pekerja muda yang merantau ke Tangerang untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ia dikenal oleh teman-temannya sebagai sosok yang lebih baik dengan pekerja keras. Eno berasal dari keluarga sederhana di Serang, Banten, dan bekerja di sebuah pabrik untuk membantu keluarganya. Eno adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Keluarganya sangat terpukul oleh kepergiannya yang sangat tragis. Eno bercita-cita untuk membahagiakan keluarganya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Namun, mimpi itu terhenti dengan cara yang sangat mengenaskan. Sekarang, mari kita lihat kronologis kejadian yang mengarah pada tragedi ini. Pada malam kejadian, Eno sedang bekerja di shift malam di pabrik tempat ia bekerja. 3 pelaku yaitu R, I, dan B datang ke pabrik dengan maksud buruk. Salah satu pelaku yang juga mantan pacar Eno merasa sakit hati karena Eno menolak untuk melakukan hubungan seksual. Jadi sebelumnya mereka adalah memang pasangan pacaran, namun si laki-laki mengajak si Eno untuk melakukan hubungan seksual, tapi Eno menolak dan si cowok merasa sakit hati. Oleh sebab itulah dia merasa aku harus mendapatkan wanita ini. Jadi dengan ketolakan itu jadi membuat masalah yang di luar nalar. Iya. Pelaku R mengajak dan temannya I dan B untuk membalaskan dendam. Mereka menyusup ke pabrik dan menemukan Eno sendirian di ruangannya. Di sana mereka melakukan tindakan keji dan memperkosa dan membunuh Eno menggunakan pacu. Sadis. Perbuatan mereka sangat brutal dan tidak manusiawi, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Sudahlah diperkosa, dibunuh, lalu pacunya dimasukkan pula ke alat kelamin si Eno. Di manakah hati nurani si pria? Nah, setelah melakukan kejahatan tersebut, para pelaku mencoba melarikan diri. Namun, polisi dengan cepat menangkap mereka. Pengakuan dari para pelaku mengungkapkan betapa dinginnya tindakan mereka, yang didasari oleh rasa dendam dan kurangnya empati. Kejadian ini menjadi perhatian nasional dan memicu kemarahan masyarakat. Setelah mereka melakukan hal keji tersebut, mereka tidak merasa bersalah atas apa yang telah mereka perbuat. Mereka merasa hal itu biasa saja, akan minimnya rasa empati mereka. Berarti nggak ada rasa bersalah sedikit pun gitu. Tidak ada. Nah, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan perilaku agresif menurut para ahli. Jika didefinisikan, perilaku agresif adalah tindakan yang bertujuan untuk menyakiti atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Albert Bandura, perilaku agresif dapat dipelajari melalui observasi dan peniruan, terutama dari model yang dianggap memiliki otoritas atau daya tarik. Jadi menurut Albert itu, kita bisa melakukan sesuatu karena adanya hal yang bisa kita tiru. Nah, kita sudah kedatangan rekan-rekan kita nih. Boleh perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan, nama saya Christine Isabel. Saya Yasmina. Saya Yasmin Alia. Sekarang kami nih yang mau tanya sama kalian. Menurut kalian pasti kan udah baca kan tentang kasus agresif dan udah tahu tentang kasus Eno Fariha. Kami mau nanya nih, menurut kalian dari beberapa para ahli, apa sih yang udah kalian tahu tentang pengertian dari perilaku agresif? Yang saya tahu, menurut Sigmund Freud, perilaku agresif merupakan bagian dari insting manusia yang disebut thanatos atau insting kematian, yang berlawanan dengan eros atau insting kehidupan. Freud berpendapat bahwa agresi adalah dorongan yang harus disalurkan. Jika tidak, akan mewujudkan diri dalam bentuk destruktif atau kerusakan. Berbeda dengan Freud, B.F. Skinner, seorang psikolog behavioris, melihat perilaku agresif sebagai hasil dari pembelajaran melalui penguatan. Jika tindakan agresif mendapat ganjaran atau penguatan positif, perilaku tersebut cenderung diulangi. Beda lagi dengan Leonard Berkowitz, mengembangkan teori frustasi agresi yang menyatakan bahwa agresi adalah respon terhadap
frustasi yang terjadi ketika tujuan seseorang dihalangi. Nah, sekarang mari kita melihat perilaku agresif dari berbagai perspektif. Pertama, dari perspektif biologis. Beberapa ahli berpendapat bahwa agresi dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan neurobiologis, termasuk ketidakseimbangan hormon seperti testosteron dan serotonin. Kemudian, dari perspektif psikologis, perilaku agresif seringkali terkait dengan pengalaman masa kecil, trauma, atau gangguan kepribadian seperti gangguan kepribadian antisosial. Pengalaman kekerasan dalam keluarga atau lingkungan juga bisa menjadi pemicu perilaku agresif. Dari perspektif sosial, perilaku agresif bisa dipicu oleh faktor lingkungan seperti pengaruh teman sebaya, norma-norma budaya yang mendukung kekerasan, dan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Teori ini didukung oleh Albert Bandura yang menekankan pentingnya model sosial dalam pembentukan perilaku agresif. Ya, terdapat sudut pandang lain, yaitu sudut pandang kognitif, yang berfokus pada cara individu memproses informasi dan menafsirkan situasi. Misinterpretasi dan persepsi ancaman yang berlebihan dapat memicu respon agresif. Nah, sekarang nih ada rekan-rekan kita yang bakalan ngejelasin tentang apa itu jenis-jenis perilaku agresi Dari sudut pandang mereka. Iya, benar sekali. Pertama, ada agresi fisik yang melibatkan tindakan fisik untuk menyakiti orang lain. Contohnya seperti memukul, menendang, dan menggunakan senjata. Dan yang kedua itu ada agresi verbal. Dia itu mencakup penggunaan kata-kata yang untuk menyakiti orang, seperti mengancam, mengejek, dan mengumpat gitu. Lalu ada lagi agresi pasif, yaitu di mana seseorang menahan tindakan yang diharapkan untuk mengganggu atau merugikan orang lain, seperti menolak berbicara atau menunda pekerjaan dengan sengaja. Dan terakhir ada agresi impulsif dan agresi instrumental. Agresi impulsif biasanya terjadi secara spontan tanpa perencanaan sebagai respon terhadap provokasi. Sementara agresi instrumental itu adalah tindakan yang direncanakan dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, setelah kita memahami apa itu jenis-jenis perilaku agresi, penting untuk membahas cara pencegahan dan pengendalian perilaku agresi. Salah satunya yaitu cara efektif adalah melalui pendidikan emosional di sekolah dan keluarga, yang mengajarkan anak-anak untuk mengenali dan mengelola emosi mereka dengan sehat. Nah, jadi pendidikan emosional ini perlu diterapkan, apalagi dimulai dari anak-anak dini. Jadi mereka udah mulai bisa untuk mengontrol emosi mereka sejak dini. Jadi ketika mereka dewasa itu udah terbawa. Nah, selanjutnya itu ada intervensi dini, sangat penting. Anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda perilaku agresif harus segera diberikan bantuan melalui konseling atau terapi psikologis. Program intervensi seperti pelatihan pengelolaan kemarahan dan keterampilan sosial juga bisa sangat membantu. Jadi untuk anak-anak itu yang udah kelihatan kayak kayak sudah agak menyimpang, bisa dimulai dibawa ke konseling, ke psikolog anak. Jadi nggak tunggu besar dulu ya sih. Mulai pencegahan dari dini. Nah, selanjutnya itu ada penegakan hukum yang tegas, juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku agresif. Hukum yang sesuai dan konsisten dapat memberi efek jera bagi pelaku kekerasan. Selain itu, program rehabilitas bagi pelaku juga diperlukan untuk mencegah kekerasan berulang kali. Nah, benar nih. Kalau memang hukum itu benar-benar diterapkan, pasti banyak orang yang udah sebelum melakukan kejahatan tuh udah mikir dulu, nanti tuh hukumannya kayak gitu, pasti bakalan takut untuk melakukannya. Tapi kalau misalnya hukumnya aja kurang kuat, pasti banyak orang yang kayak menyepelekan penegakan hukum tersebut. Jadi kita harus patuh gitu ya sih. Iya. Dan semoga hukum ini benar-benar membuat si pelaku jera sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Tapi banyak pelaku yang tidak jerah-jerah itu gimana sih nih? Ya, karena mereka menyepelekan hukum yang ada di Indonesia. Mereka menganggap bahwa hukum kita itu lemah. Mari kita lanjut ke selanjutnya, itu ada lingkungan yang suportif. Juga penting dalam pencegahan agresi. Keluarga, sekolah, dan komunitas harus menciptakan lingkungan yang mendukung di mana individu merasa aman dan dihargai. Dukungan sosial dapat mengurangi stres dan mencegah perilaku agresif. Berarti kita juga harus lingkungan yang sehat ya Cindy. Kalau Benar. misalnya kalau kayak yang lingkungan yang tidak sehat itu kita harus cepat-cepat keluar dari lingkungan tersebut. Iya benar. Jika kita sudah melihat nih lingkungannya itu negatif, lebih baik segeralah jauhi, ataupun jika sudah ada di dalam lingkungan tersebut segeralah keluar.
Carilah lingkungan yang lebih positif dan suportif akan hal-hal yang kamu lakukan yang baik-baik. Selanjutnya itu yang terakhir ada kampanye kesadaran masyarakat tentang bahayanya kekerasan dan pentingnya pencegahan juga bisa kontribusi signifikan melalui media, seminar, dan lokaria. Masyarakat dapat lebih peka terhadap tanda-tanda perilaku agresif dan cara-cara mengatasinya. Nah, benar, kampanye itu juga termasuk hal yang penting. Jadi kita memberitahu kepada masyarakat bentuk-bentuk yang perilaku agresif yang kurang baik. Apalagi sekarang kan udah serba medsos ya. Kita bisa menggunakan kampanye melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, ataupun YouTube. Kita bisa mengajak masyarakat untuk mari mencegah perilaku agresif tersebut, dan jika sudah melihat ada nih tanda-tanda perilaku agresif, mulailah diberi hukuman ataupun efek jera seperti itu. Nah, sebagai bagian dari tugas kelompok kami telah berdiskusi dengan rekan tim kami tadi nih. Ada Yasmin, ada Alia, dan ada Christine mengenai pandangan mereka tentang kasus ini dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mencegah kekerasan yang serupa. Menurut kalian bagaimana? Menurut pendapat saya nih, tentang pendidikan di sekolah mengenai pengelolaan emosi dan resolusi konflik itu sangat penting. Mereka juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam memberikan contoh yang baik dan mendidik anak-anak tentang pentingnya menghargai orang lain. Ya, saya juga menyarankan adanya program di kampus yang fokus pada kesehatan mental dan pencegahan kekerasan. Program seperti seminar, workshop, dan layanan konseling bisa membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah emosional dan menghindari perilaku agresif. Nah, di diskusi ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan peduli. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga, hingga lingkungan kampus dan masyarakat luas. Iya. Nah, akhirnya kita udah sampai nih di segmen terakhir ataupun di penghujung acara kita. Wah, nggak terasa ya Cindy, waktu terus cepat berlalu. Tiba-tiba kita sudah di ujung aja nih. Nah, benar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan episode hari ini. Semoga kisah tragis Eno Fariha dapat membuka mata kita tentang bahaya perilaku agresif dan pentingnya pencegahan kekerasan. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih aman dan peduli. Untuk teman-teman sekalian, mari kita cegah kekerasan yang ada di Indonesia, dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga, lalu masyarakat. Mohon maaf atas segala kesalahan pada kata-kata kami. Jangan lupa untuk mengikuti podcast kawannya kita di platform favorit Anda dan tinggalkan komentar atau pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Saya Priska Randasari dan rekan saya Siri Yulina beserta 3 rekan tim kami ada Yasmin, Alia, dan Christine pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini akan mengisahkan tentang peristiwa yang pernah menggemparkan di tahun 2016, yaitu penemuan seorang wanita di dalam kamar mesnya dalam keadaan tak bernyawa dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sudah berkali-kali dihubungi namun Eno tak mengangkat panggilan. Tak seperti biasa pagi itu ia tak berangkat kerja, juga tak menitipkan pesan atau alasan tak masuk kerja. Eno atau bernama lengkap Eno Farihah merupakan gadis cantik berusia 18 tahun, asal Kampung Bangkir, Desa Pengandikan, Lebakwangi, Kabupaten Serang. Di usia yang terbilang sangat muda, Eno sudah bekerja sebagai karyawati di pabrik PT Polita Global Mandiri atau kerap disingkat PT PGM yang ada di wilayah Dadap, Kosambi, Tangerang. Menilik dari pengakuan teman kerjanya, Eno dulunya pernah bekerja di tempat tersebut. Tak dijelaskan kapan, namun dikatakan Eno dulunya pernah keluar, kemudian kembali melamar di November 2015 dan langsung diterima kembali karena memang dulunya Eno bekerja dengan baik dan tidak memiliki catatan yang buruk. Dulunya Eno di pabrik 1. Kini ketika kembali masuk ia ditempatkan di pabrik 2. Di pabrik tersebut Eno bekerja sebagai seorang operator dengan dibantu seorang helper. Sekedar informasi, PT PGM adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur plastik. Dan terkait dengan tempat tinggal Eno selama bekerja, rupanya ia tinggal di dalam mes yang telah disediakan. Mes yang terletak di Jalan Raya Prancis Pergudangan 8 Dadap. Meski diberikan kamar masing-masing, namun tentunya tinggal di mes bersama karyawati lain membutuhkan penyesuaian. Bahkan untuk Eno yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan tersebut, tetap ada konflik-konflik kecil antara ia juga pekerja lain.
Salah satu kesalahpahaman adalah ketika ia sedang tertawa bersama teman-temannya. Ketika itu ada karyawati lain yang lewat dan tersinggung dengan Eno yang tertawa, mengira ia sedang diejek. Dari situlah timbul pertikaian. Eno pun sempat diseret dan diancam. Meski demikian, di mata teman-teman pabriknya, kebanyakan mengenal Eno adalah orang yang baik dan ramah. Salah satunya adalah pengakuan dari seorang bernama Ita, yang mengatakan Eno adalah anak yang baik, supel dan juga manja. Sementara pekerja lain mengatakan Eno adalah orang yang ramah dan suka bercanda. Memiliki paras yang cantik membuat Eno kerap digoda oleh pekerja di pabrik, termasuk helper yang sering menemaninya. Bahkan beberapa pria menyatakan perasaannya, namun Eno kala itu tak begitu menggubrisnya. Kembali ke awal cerita ketika Eno tak masuk kerja. Sudah 3 orang mencoba untuk menghubungi Eno, namun tak ada satupun panggilan yang diangkat. Maka pergilah mereka ke kamar mes milik Eno. Dan anehnya sesampai di sana, kamar Eno kala itu terkunci, namun digembok dari luar. Dari situlah mulai timbul kecurigaan. Mereka pun memanggil karyawan pria untuk membuka pintu. Pintu pada akhirnya berhasil dibuka. Namun yang membuat syok, para pekerja menemukan Eno sudah tak bernyawa, dalam keadaan tanpa busana, dengan sebuah cangkul di bagian bawah. Hal itu membuat sebagian orang yang melihat mengalami syok berat. Tak lama setelahnya polisi datang untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Petugas menemukan bahwa HP milik Eno sudah hilang. Dari situlah kepolisian mencoba untuk melacak keberadaannya, juga mengumpulkan informasi orang terdekat yang terakhir bersamanya. Tak membutuhkan waktu lama bagi polisi. Keesokan harinya di tanggal 14 Mei 2016, orang yang pertama ditangkap adalah Rahmat Alim, atau dipanggil Alim, remaja berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Alimlah yang membawa HP milik Eno. Ia pula merupakan pacar dari Eno. Saat ditangkap, Alim mengaku melakukannya sendiri, namun polisi tak percaya begitu saja. Dan setelah diselidiki, ada 2 orang lain yang juga ternyata melakukan kontak dengan Alim. Mereka adalah Rahmat Arifin alias Arif, berusia 23 tahun. Dan yang terakhir adalah Imam Harpiadi, atau kerap dipanggil Imam, berusia 23 tahun. Keduanya langsung diringkus dengan cepat oleh polisi. Tak ingin berlama-lama, polisi langsung menggelar prarekonstruksi di tanggal 15 Mei 2016 dengan tujuan mengumpulkan informasi dari kejadian inti, yaitu ketika mereka melakukan aksi keji kepada Eno. Dari sinilah terungkap apa yang terjadi di malam kejadian. Sekedar informasi, ketika prarekonstruksi dilakukan, hampir saja ketiga pelaku dikeroyok oleh massa. Semua dimulai dari Eno yang berpacaran dengan remaja bernama Alim, remaja laki-laki yang lebih muda 3 tahun dari dirinya. Setelah sebulan berpacaran hanya dengan saling SMS, di tanggal 12 Mei 2016, pukul setengah 12 malam, keduanya janjian untuk bertemu di kamar mes milik Eno. Karena mes tersebut hanya untuk wanita, maka Eno diam-diam memberikan kode kepada Alim dan membuka sedikit gerbang ketika kondisi sepi. Malam itu keduanya sempat bermesraan, namun nampaknya Alim ingin sesuatu yang lebih. Ia minta kepada Eno untuk melakukan hubungan badan, namun Eno kala itu menolaknya. Eno mengaku takut jika nanti dirinya sampai hamil. Meski Alim minta berulang kali, malam itu Eno tetap menolaknya. Dalam beberapa sumber lain menyebut, Eno mengatakan kepada Alim jika ia sudah dijodohkan. Hal yang semakin membuat Alim menjadi kesal. Karena kesal, Alim akhirnya keluar dari mes. Di saat keluar itulah ia kepergok dengan 2 orang pria. Orang yang tak lain adalah Arif dan Imam. Arif bertanya kepada Alim, "Lu ngapain di sini?" "Habis ketemu sama Indah." "Indah siapa?" Arif kembali bertanya karena ia merasa tak ada yang namanya Indah. Keduanya pun terus menginterogasi Alim, namun tetap tak mengetahui orang yang dikatakan sebagai Indah. Usut punya usut, rupanya Eno mengenalkan dirinya kepada Alim adalah sebagai Indah. Yang sungguh sangat kebetulan dari pertemuan ketiganya, meski semuanya tak saling mengenal. Baik Alim, Arif maupun Imam, ketiganya sama-sama menyukai Eno. Arif adalah seorang helper, dan kebetulan operator adalah Eno. Kadang ketika kerja Eno kerap mengejek Arif hitam dan pahit. Meski hanya candaan, namun Arif rupanya tersinggung. Arif juga pada akhirnya tak berani untuk mengungkapkan perasaannya.
Sementara Imam juga menyukai, bahkan sudah puluhan kali mengirim SMS. Namun Eno tak begitu menggubrisnya. Hal itu membuat Imam sakit hati. Dan jelas untuk Alim, ia adalah pacar dari Eno. Namun ketika bertemu dengan Arif dan Imam, Alim dalam keadaan jengkel karena ditolak untuk melakukan hubungan. Kembali ke pertemuan ketiganya di tengah malam, Arif dan Imam menyuruh Alim untuk masuk ke dalam dengan diikuti oleh mereka. Kedua pria itu penasaran siapa yang dikatakan bernama Indah. Namun kesaksian dalam persidangan juga sumber lain menyebut yang mengajak ke dalam justru adalah Alim. Alim menceritakan kesal karena permintaannya berhubungan ditolak. Jika hal ini benar, maka Alim adalah dalang sebenarnya. Singkat cerita, ketika pintu kamar dibuka, ternyata yang dikatakan Indah adalah Eno. Eno kala itu tidur hanya menggunakan tank top. Muncullah niat jahat karena ada kesempatan. Imam langsung membekap Eno, diikuti dengan Arif yang melakukan aksi keji. Imam terus membekap hingga Arif selesai melakukan aksinya. Sementara Alim kala itu diminta untuk mencari pisau di dapur. Namun bolak-balik mencari, Alim tak bisa menemukannya. Ia malah kembali dengan membawa sebuah cangkul. Entah apakah tujuannya memang untuk menghabisi Eno. Imam yang masih menahan tubuh Eno menyuruh Alim untuk ayunkan cangkul di kepala. Percikan merah tersebar ketika cangkul tepat mengenai. Alim bahkan hampir muntah dan pusing karena hal itu. Ia pun keluar dari kamar mes. Pasca aksi yang mereka lakukan, ketiganya kemudian berniat untuk kabur. Namun kala itu Alim masih sempat mengambil HP Eno untuk menghilangkan jejak, juga ke kamar mandi untuk mencuci seluruh noda merah. Sebelum pergi, Arif menggembok kamar Eno dari luar. Kunci kemudian dibuang ke dalam ventilasi. Dan keesokan paginya lah, Eno dicari oleh ketiga rekannya, yang notabene adalah teman satu mesnya. Hingga pada akhirnya ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Ketika jenazah Eno sudah dievakuasi oleh tim kepolisian, polisi datang ke keluarga untuk menjemput sang ibu bernama Mahfudoh, juga sang kakak bernama Dita. Mereka diminta ikut tanpa diberitahu apa yang terjadi. Perasaan tak enak langsung dirasakan oleh sang ibu. Bukan tanpa alasan, belakangan sang ibu seolah mendapat firasat juga tanda-tanda, seperti kerap mendengar suara burung hantu, juga melihat gelagat Eno yang berubah. Dan ketika sampai di Mapolda Metro Jaya, barulah polisi menjelaskan dengan perlahan apa yang terjadi. Seketika membuat keluarga menjadi histeris. Eno diketahui masih pulang bertemu keluarga di tanggal 6 Mei. Kala itu adalah hari Jumat. Sang ayah datang ke kamar mas milik Eno dan menjemputnya untuk pulang. Di rumah Eno sempat curhat beberapa masalah kecil. Disitulah sang ibu merasa ada yang berbeda. Eno memang kerap pulang tiap minggunya. Sang ayah Arif mengatakan bahwa Eno selalu bertanya apa kebutuhan keluarga. Namun Arif menyuruh untuk menabung saja. Karena sang ayah tak pernah minta untuk kebutuhan keluarga, kadang Eno yang dengan sendirinya membelikan sang ayah rokok, juga memberikan uang saku dan makanan ke adiknya. Di mata keluarga, Eno adalah anak yang penyayang. Kini Eno telah pergi untuk selamanya. Keluarga hanya berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dalam persidangan perdana yang berlangsung di tanggal 7 Juni 2016, tak ada penyesalan yang dialami oleh para pelaku. Mereka merasa tidak bersalah. Motif yang dijelaskan oleh ketiganya kurang lebih sama, yaitu dendam dan sakit hati. Di tanggal 16 Juni 2016, Rahmat Alim yang menerima vonis pertama. Ia menerima vonis penjara selama 10 tahun. Padahal diduga Alimlah yang mengajak kedua pelaku lain untuk masuk ke dalam kamar mes. Alim menerima vonis tersebut karena ia masih di bawah umur. Masa pun protes dengan putusan dari hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Apalagi Alim hingga saat itu tidak mengakui bahwa ia bersalah. Namun meski menerima vonis yang termasuk ringan, keluarga Alim tetap mengajukan banding, meminta hukuman yang lebih ringan dari vonis yang diberikan. Alim bahkan sempat mengatakan dalam pengadilan bahwa ia tidak merasa membunuh. Sementara untuk dua tersangka lainnya, yaitu Arif dan Imam, keduanya dijatuhi vonis mati di tanggal 8 Februari 2017. Beberapa hal yang memberatkan keduanya: terbukti sah melakukan aksi terencana
tidak merasa bersalah dan menyesal, tidak kooperatif dan dikatakan sangat berbelit. Namun meski sudah menerima vonis tersebut, admin tidak menemukan informasi yang memberitakan terkait eksekusi keduanya. Sehingga jika teman-teman mengetahui informasi lainnya atau ada kesalahan dalam video, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pada Salah nggak sih Sin? Kan di sini Jadi perilaku. gugup dulu ya. Iya. Jadi gugup. Ulang di sini. Nanti aja aku absen nih. Nah sekarang nih ada rekan-rekan kita yang bakalan ngejelasin tentang apa itu jenis-jenis perilaku agresi. dari sudut pandang mereka. Ulang nggak sih? Dia dulu bilang gitu. Nih, ulang nih. Apa sih itu nih? Ya. Nah selanjutnya itu ada lingkungan yang lingkungan. Nah, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung acara kita. Terima kasih telah mendengar. Sabar. Koleksi itu anjir. Nah, dan kita udah sampai di segmen terakhir nih. Bentar ya. Nah selanjutnya itu ada penegakan hukum yang tegas. Juga beberapa penting dalam Berperan mengurangi penting. berperan ya. Sorry maaf ya. Sesuai dan konsisten dengan memberikan efek jerah bagi pelaku kekerasan. Selain itu program rehabilitasi. Titik. Nah di depan kita nih sudah ada rekan-rekan kita. Boleh perkenalan diri dulu dong. Perkenalkan, nama saya Christine. Saya Rizky. Saya Sinasa. Kami mengajar Rizka. Perspektif lain adalah perspektif Sudut pandang dah. Nanti kan penting. interpretasi. Minsiver apa sih yang udahlah Sin, apa ini aja Sin, udahlah kau jelasin sama Sin. Oh, papi aku bendamu ya. Mesin kayak mana gitu kan bener ini. Nggak sengaja udah. Sebagai respon terhadap saya Kami mengajar Rizka. Perspektif Eko. Udah ada diganti ya. iya kan Untung kan gagal dia. Kata dia peningnya. Kata dia peningnya. Oke. iya Mau diulang enggak? Iya sih. Ulang nih. Nah setelah kita memahami Ini apa enggak itu punya mereka. Cara kan sama dia. Oh, udah. Selamat datang di podcast kawannya kita. Udah muka ada serius sekali lu sih. Nggak bisa gue. Kau yang minta satu jam. Mulai dari latar belakang. Latar belakang anjing. Gimana sampai sini lah? Nggak bisa pendengar dia. Psikologis, insya Allah ini. aku nggak tahu mana jangan lupa untuk mengikuti podcast karyawan kita di sini. Coba. Hai guys. Ulang. Jangan lupa untuk mengikuti podcast kawannya kita di favorit anda dan Udah dipermudah. platform Platform. Udah platform di